Jadi kalau kita kan sama-sama milenial juga ya Mbak Tika ya. Jadi Anda jangan coba sok muda di sini. Oke, kok jadi galak? Terus? Jadi kalau balik lagi ke mungkin ke Keisa, ke Yasmin sama Mbak Tika juga nih. Kalian gimana awal-awalnya? Jadi kaget ditanya dulu. Gak siap ya. Hai semuanya, balik lagi bareng sama gue Tika di podcast Kerja Gembira by Kodesi, kolaborasi 8 Cemerlang. Oke guys, hari ini kenapa guys? Karena di sini udah antar generasi nih. Di balik layar banyak generasi zaman purba juga, zaman sebelum milenial dan sebagainya. Tapi di teman-teman aku yang hadir hari ini lintas generasi Gen Z, milenial dan Gen X, Gen Y, pokoknya gen di bawah tahun 95 ke bawah deh. Nah, mau tahu ceritanya apa aja, langsung aja kita kenalan. Welcome Kak Kezia, Kak Yasmin, dan Kak Fahmi. Halonya mana dong semangatnya? Lagi pilek, pakai masker harusnya. Oke, gimana? Apa kabar? Terus kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih? Udah pada kerja atau kalau muka-mukanya masih pada ngerjain tesis atau skripsi kali? Mukanya masih ini banget ya. Gimana dari mungkin Kak Kezia dulu deh. Kenalan dulu ya. Iya. Halo semuanya. Perkenalkan aku Kezia. Aku Gen Z karena kelahiran 2001. Men. Dan sekarang udah bekerja. Kebetulan ini pekerjaan pertamaku. Jadi latar belakangku antropologi dan sekarang ada di pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan. Tapi isunya Watsan sih, water and sanitation. Menarik. Boleh nanti kita kepoin lebih lanjut ya. Kalau Kak Yasmin kesibukannya apa Kak? Selain ini apa mungkin yang zaman sekarang saya nggak ke kantor, saya dari rumah. Ya oke, aku perkenalan dulu ya. Hai semuanya, kenalin aku Yasmin. Kesibukan aku sekarang kerja di satu asosiasi, namanya Forkalim, itu Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik. Wow, menarik. Benar, kayak tadi Katika bilang, yang kerjanya dari mana aja. Gitu. Sebelum ini latar belakang aku di komunikasi. Gitu. Sebelum aku di Forkalim, aku dulu pernah ngajar sebagai guru komputer di salah satu SMP di Jakarta. Lalu jadi kru event atau LO gitu-gitu aja. Terus baru sekarang terjun ke dunia sanitasi. Menarik ya. Gen Z awal. Generasi Om Fahmi. Ini memang agak kayak yang ini, tapi dia unyu loh. Hati muka Rembo, hati Hello Kitty. Iya. Ya, kenalin, nama saya Fahmi. Kebetulan memang dari muka bukan generasi milenial ya, lebih ke arah generasi bapak-bapak zaman dulu. Karena emang lebih bongsor, cuman untuk kelahiran 91. Boleh percaya, boleh enggak. Iya Om. Untuk background sendiri kebetulan memang saya punya background yang berbeda antara sejarah dengan manajemen sumber daya alam. Jadi dulunya kuliah sejarah. Untuk S1-nya ya sejarah, terus pindah jalur ke manajemen sumber daya alam. Di konsentrasinya di ilmu lingkungan. Wow. Itu di Unpad. Untuk pekerjaan sekarang ya lebih fokus ke bidang lingkungan, sama Keisa juga hampir sama di pemberdayaan masyarakat juga. Menarik. Ngomong-ngomong, ini gue juga harusnya boleh ngelarin diri karena aku termasuk Gen Z milenial. Ya Allah, beda setahun sama Fahmi ternyata. Gimana sih pas pertama kali masuk dunia kerja, dan mungkin Om Fahmi dulu deh. Kebetulan selesai kuliah tuh 2014. Jadi pertama kali masuk kerja karena dulu awalnya saya di sejarah ya. Fokus ke sejarah Indonesia, terus pas selesai lulus tuh mikir,
ini sejarah Indonesia ini mau kerja di mana ya gitu kan, apa di bidang jurnalis, bidang publikasi atau pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Tapi nggak lama kemudian coba kita banting setir gitu ya, banting setir ke bidang konsultan lingkungan yang dimana awalnya tuh memang kita benar-benar dari nol, belajar dari apa sih itu air, bagaimana sih kualitas air itu, apa sih kualitas udara, gimana cara kita ngecek kualitas udara dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya memang passion lo tuh ke situ Om, ke arah apa bahasanya, ke arah manajemen sumber daya alam itu, dari sejarah ke sumber daya alam agak nyebrang jauh gitu. banget. Terpanggil atau gimana? Bukan terpanggil sih, lebih ke apa ya namanya, Kerinduan. kita itu kan ada di persimpangan jalan sebetulnya gitu loh. Gila, lagu apa Persimpangan itu lupa. jalan, bingung kan, ini anak baru sebetulnya gue bisa masuk di bidang mana sih gitu kan, ternyata. Berarti masih proses cari jati diri waktu di itu tuh. Jadi kalau kita kan sama-sama milenial juga ya Mbak Tika ya. Jadi Anda jangan coba sok muda di sini. Oke, kok jadi kalah. Terus Jadi kalau balik lagi ke mungkin ke Kaisa, ke Yasmin sama Mbak Tika juga nih. Kalian gimana awal-awalnya? jadi kaget ditanya dulu. Gak siap ya, Nggak siap. Nggak siap ya, tiba-tiba langsung kayak, oh Seperti ada kode pertanyaan siap. lagi nih gitu. Seperti kode breng. Oke, siap, gaskeun. Kalau aku percaya bahwa apa yang udah rancangan Tuhan tuh selalu baik. Jadi khotbah gue kan. Sudah saya teologi apa pengen, tapi mengarah ke akuntansi dan terakhir ngambil studi lanjut di manajemen keuangan. It's about duit, tapi nggak tahu kenapa setelah dikasih opportunity terkait podcast gini, ternyata seru juga ya. Kayak nge-interview orang, terus ngobrol sama banyak orang. Nah, itu jadi satu pengalaman menarik. Nah, aku tadi dengar cerita dari Om Fahmi, dari sejarah melintang ke sumber daya alam, let's say, kayak lu di mana? Antro, terus sekarang ke isu lingkungan ya. Sorry to say, anggap aja aku emang orang awam ya. Antro kan gue pikir dulu yang kayak pakai zaman Jumanji, inget gak? Oh beda, nah coba dilurusin tuh. Banyak antropologi, arkeologi, astrologi itu sering apa ya? Misleading Orang-orang gitu ya? Iya, sering bingung gitu. Bedainnya apa tuh? Antrop itu tuh ilmu yang mempelajari manusia sebagai individu, perubahan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh berbagai macam isu yang ada di sekitar manusia, kayak lingkungan, ekonomi, terus bagaimana sifat mereka dalam konsumsi. Jadi emang di antropologi ini tuh banyak banget cabangnya, ada yang tadi kayak aku bilang satu-satu, antropologi ekonomi lah, antropologi lingkungan lah, antropologi kesehatan. Jadi kalau aku sendiri kenapa bisa akhirnya terjun ke pemberdayaan masyarakat? Karena memang Meneliti fosil masyarakat atau enggak ya? Bukan ya? tentang perubahan perilaku. Behavior betul. change. Okay. Jadi awalnya itu memang nggak tahu ya, karena memang tertarik di bidang kesehatan dan manusia. Awalnya lucu, jadi sebenarnya awalnya nggak main antropologi, mainnya psikologi. Kayaknya psikologi terus. Tapi Tiba-tiba nyasar ke antro. Iya, tapi nggak jalannya di situ. Akhirnya apa ya yang berhubungan dengan manusia lagi? Ternyata adalah antropologi. Ilmu lain ya, selain Iya, psikologi. Jadi, masuklah ke antropologi, lalu senang mempelajari manusia, khususnya di bidang kesehatannya gitu-gitu. Jadi kemudian berhubungan juga dengan skripsiku, mengambil antropologi kesehatan, perubahan perilaku di sanitasi, isu sanitasi. Lalu sempat magang juga di isu sanitasi juga, jadinya keterusan sampai kerja saat ini masih di isu sanitasi, dan air minum dan pemberdayaan masyarakat juga. Wow. Gitu, dalam perubahan perilaku mereka. Gitu. Seru ya, Kes. Soalnya aku juga waktu kuliah tuh sempat pikir, oh namanya angka itu is about ekonomi itu ternyata banyak loh cabang studinya, akuntansi, manajemen memberakar lagi gitu. Jadi memang kita harus baiknya nih mungkin buat teman-teman muda yang lagi cari tahu tentang jurusan, harus banyak
explore ya. Iya, Karena tahu. contoh tadi psikologi Iya. yang kita pikir ilmu manusia doang, Betul. ada antro, Justru ada itu aku baru tahu tuh antropologi pas setelah mau nyebur. Iya, pas Psikologi. mau kan antropologi itu ternyata ada di SMA ya. Di yang bahasa kan, aku baru tahu SMA ternyata zaman sekarang kayak jurusan bahasa tuh ada pelajaran antropologi. Lebih ke Akhirnya IPS kalau di Iya. zaman SMA itu antropologi lebih ke arah IPS ya. Iya, iya. Nah, sedangkan waktu di SMA aku nggak ada, jadi pas gue masuk psikologi nyari-nyari apa ya yang masih tentang manusia gitu ya. Ternyata ada antropologi. Menarik case. Ini juga case yang Kak Yasmin nih menarik juga dari event organizing sesuatu tiba-tiba Forkalim dan Forkalim kan isunya bukan kaleng-kaleng ya, bukan cuman nge-event, tapi kamu harus tahu kan kayak Forkalim tuh apa sih. Kalau nggak salah sempat aku ngobrol sama salah satu orang UPTD, Ibu Fada kalau nggak salah. Kayak kenal ya. Memang kamu harus terjun juga kan, kayak Harus, ya. at least kayak kulit-kulit luarnya gitu terkait Forkalim. Itu gimana kamu nyesuain dari background kamu untuk bisa adapt di situ gitu? Ya, jujur tiap aku kalau ikut rapat atau apa udah kayak kuliah lagi 4 SKS mungkin ya, gitu kan, karena ini jalurnya beda banget gitu dari yang aku biasa anaknya nggak bisa diem gitu, makanya dulu suka ngambilnya event gitu kan, karena emang nggak bisa diem atau apa. Terus ini lebih banyak belakangan ini lebih banyak di kantor, lebih banyak ikut rapat yang apa ya, yang kayaknya serius banget gitu. Awalnya sih agak susah, tapi diingat ke belakang lagi emang dulu tuh kebetulan aku sering ikut terjun lah walaupun waktu masih kecil gitu. Kebetulan lingkup keluarga juga ada yang kerja di sanitasi gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kebawa gitu. Jadi udah tau lah dikit-dikit pelan-pelan gitu kan. Jadi ya udah gitu, masuk lagi ngikut aja gitu. Belajar sampai sekarang sih masih belajar ya, setiap kalau ikut ini tuh masih kayak kuliah 4 SKS, emang udah kepalanya tuh udah kayak mau pecah gitu. Forkalim tiap tuh tentang- rapat gitu. Forkalim tuh lebih ke air limbah domestik. tuh. Gitu. Jadi ya dari background aku yang komunikasi, tadinya psikologi karena emang sama Keja suka tentang orang atau apa gitu. Jadi terus masuk ke teknis lumayan challenging tapi seru sih gitu. Menarik. Seru banget ya. Boleh. Enggak. Sorry. Kayaknya kalau nanya satu pertanyaan 100 ya. Iya, Krisnya keluarin aja. Boleh. Kalau misalkan kan tadi kita bicara kegiatan manusia ya, kegiatan manusia terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Nah, fokus kan di kegiatan sanitasi nih. Ada nggak sih kira-kira yang bikin Mbak Keisa sama Mbak Yasmin tuh kaget gitu? Karena pas kuliah tuh kan kita bicaranya selalu teoritis dan ada di dalam kelas. Tiba-tiba kita bicara keluar ruangan, ketemu dengan karakter orang yang berbeda-beda dan mungkin tentang isu sanitasi, kemudian tentang iklim juga itu kan? Jujur cukup kaget karena ternyata banyak yang belum belum ngeh gitu loh sama pentingnya sanitasi. Waktu itu juga sempat magang di Solo tentang penyedotan lumpur tinja tergatol. Itu ternyata banyak banget yang harus disedot ya, harus 3 tahun sekali harus disedot ya. Baru tahu kan di situ. Mereka baru tahu, jujur aku juga baru tahu juga, cuman kan maksudnya ada lembaga yang menangani itu kan. Kok ternyata apakah memang pendampingan lembaga di situ kurang kah atau Wah. gimana gitu. Langsung main nih Gen Z kritisnya jadi, tuh. Mungkin pendampingannya kurang apa nggak ada informasi apa gimana nih Bapak Ibu kok bisa nggak tahu. Bisa jomplang gitu ya, bisa nggak aware gitu masyarakat. Itu mungkin nanti bisa ditambahin sama Kak Yasmin. Pasti kamu prepare something kan ketika ada hubungannya yang sama beneficiary-nya atau penerima manfaatnya dari program Forkalim itu ke masyarakat. Ketika kamu head to head sama masyarakat yang less edukasi terkait limbah, air limbah dan sanitasi gitu. Gimana Kak Yasmin menyikapinya? Jadi sejauh ini tuh sebenarnya
tantangan paling besarnya adalah masyarakat kita banyak yang belum mau menerima kalau hal itu harus diolah, harus punya IPAL kayak gitu-gitu kan. Terkadang yang suka aku bilang adalah ke mereka air tuh sebenarnya sumber kehidupan gitu kan, dan kita udah krisis air lah bisa dibilang gitu. Mereka balik lagi bertanya kayak krisis air apa? Toh air banyak nih sekarang gitu kan. Apa yang krisisnya gitu ya? Sebenarnya pertanyaan dasar yang kayak gitu yang edukasinya juga belum nyampe. Jangankan sampai ke LLTT gitu, hal kayak gitu aja tuh mereka nggak tahu gitu. Kayaknya itu sih aku turun ke lapangan dan aku bisa ikut ke Forkalim sih agak sedih gitu. Tapi sebagai Gen Z mungkin kita mencoba untuk gimana caranya dari hal dasar sekecil itu kita naikin lagi, jadi masyarakat kita bisa lebih aware lagi gitu, dan lingkungan kita jadi lebih baik lagi gitu. Iya itu sekedar sanitasi dasar aja kayak mereka banyak yang belum tahu, bahkan mereka kayak kalau air minum mereka tuh masih apa ya, masih mau ngurus, mau aware gitu loh, karena itu kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau air kotor tuh kayaknya mereka kayak urusan siapa, bukan urusan gue gitu kan. Iya, karena soalnya itu nggak kelihatan beda sama air minum atau sampah gitu kan. Ini mungkin bisa dibikin satu sesi sendiri nih buat Gen Z biar atau kaum muda biar lebih melek sanitasi kali ya dari point of view. Aku jarang lihat Gen Z mau ngurusin ada di isu-isu sanitasi ini karena jujur di kantor aku yang paling muda. Oh, tuh kan ada fenomena lain yang mungkin nggak semua orang aware, dan ini bisa jadi opportunity ya buat kamu jadi shine sendiri atau jadi bawa trend event. By the way, tunggu, di sini siapa yang udah pernah kerja di non profit, yang di profit? Om Fahmi ya? Kalau Deja kan pertama kali di non profit, kalau Yasmin pernah di profit ya? Non profit Full terus ya. Coba aku tanya ke Om Fahmi dulu, bedanya lu kerja di profit sama non profit tuh apa sih Om? Yang signifikan banget gitu? Oke, jadi gini, Neng Tika. Iya, gue mau takut batuk dia beneran. Kan nggak menutup kemungkinan ya, kerja di profit ataupun non profit kan pasti semua menghasilkan profit ya kan. Cuman bedanya mungkin di sistem kinerja, kemudian juga di di lingkungannya. Ada namanya perusahaan kadang terlalu banyak yang pengennya standar sesuai perusahaan itu gitu loh. Kan kadang kita misalkan kurang fleksibel ya Om. Kurang fleksibel gitu. Cuman kalau untuk yang di non profit itu kita lebih ke arah hasil ya. Prosesnya misalkan mau 1 tambah 1 2, mau 2 tambah 2 4 dan lain-lain, intinya nyampe ke hasil gitu kan. Nah, itu bedanya mungkin di situ. Dan kita mungkin lebih bisa mengeksplor apa yang bisa kita kerjakan di luar. Kalau aku boleh nambahin kali dikit ya Om ya. Kerja di non profit tuh, aku juga non profit tapi pernah di profit. Benar kata yang Om Fahmi bilang, kalau di profit tuh lebih lebih konservatif, lebih kaku. Tapi kita juga tetap terdevelop sih, tergantung kitanya. Cuman kalau di non profit ada flexibility dan kita kayak kontribusi langsung dan secara tidak langsung gitu loh. Nah, sekarang kalau aku tanya sama Kezia dan Kak Yasmin nih yang full profit, kan of course waktu kuliah pasti pernah denger lah enak kerja di perusahaan bonafit A, perusahaan bonafit B. Tapi kenapa kalian kan tahu sendiri non profit tuh kayak perusahaan apa, kadang namanya singkatan yang X-Space apa gitu, padahal itu lingkungan apa. Nah, kalian kenapa akhirnya mendesain untuk selain tadi ada relasi, ada kayak kenal mamanya ya. Apa tuh yang meneguhkan kalian untuk iya deh kayaknya aku mau coba berkarya di non profit area aja gitu. Oke. Kalau dari aku mungkin karena dari lulus SMA pas lagi kuliah kebetulan juga kan sambil ngajar dulu, jadi udah terbiasa untuk langsung terjun ke masyarakat gitu. Dan ngelihat awalnya sih pas kuliah atau pas SMA gitu mikir ya kerja lebih enak di kantor yang kaku yang gimana gitu, karena juga satu sisi aku orangnya sukanya yang kayak gitu, disiplin, teratur gitu kan. Tapi terakhir di event juga ngelihat agak
nggak apa ya, ngerasa kurang produktif, ngerasa kurang kurang berguna gitu kalau bahasanya gitu kan. Jadi kayak maksimal lah gitu ya udahlah nggak apa-apa di non profit gitu. Aku bisa lebih merasa berguna buat diri sendiri gitu. Walaupun ya banyak cons-nya juga gitu kan. Tapi seenggaknya ke diri sendiri fulfill lah gitu. Bahasa Gen Z banget tuh ngomongnya gitu kan. Gitu. Kamu dikasih space yang cukup banyak buat mengekspresikan kamu bekerja gitu ya. Kalau Kezia sama? Aku pertama kenapa non profit karena waktu itu tentang isunya, karena isunya kebetulan di proyek yang kemarin itu ada pemberdayaan masyarakat karena memang sudah dekat dengan isu itu, akhirnya akhirnya coba masuk di pekerjaan itu dan tentu saja nyaman dan benar lebih dikasih untuk kita eksplor, ada ruang mau prosesnya bagaimana bersama dengan masyarakat, mau caranya bagaimana bersama dengan masyarakat, itu lebih nyaman aja sih. Tapi by the way nih ya, kalau boleh ngasih spill, ini untuk yang non-profit apalagi, kan tahu sendiri nih yang gonjang-ganjing kemarin, dar-der-dor, SWO dan sebagainya, itu kalian nggak takut terkait uncertainty yang bakal happen gitu, terus kayak ekspektasi kalau kerja kan di Indonesia kayak belum common kerja yang cukup fleksibel, baru-baru 2 tahun terakhir kayak setelah pandemi orang mulai aware. Nah itu gimana teman-teman di sini mempersiapkannya selain mungkin raising value and so on? Mungkin dari Kak Yasmin dulu. Buat aku mana ya? Takut sih, ada takutnya ya. Takut gitu, tapi gimana ya? Bingung juga sih ngejawabnya. Kayaknya kalau Gen Z tuh walaupun udah kita nggak bisa ngomong untuk ke semua orang gitu, mungkin kita sama tapi yang lainnya enggak gitu. Kayak udah di satu tempat tapi tetap nyari peluang yang lain. Itu mah kagak Gen Z, boomer juga begitu. Yang penting siapa tahu cepat dia dapat. Nah gitu sih, paling takut cuman tapi gimana ya, ada satu rasa nyaman yang kita mau keluar juga gimana gitu mikirnya. Jadi kalian enggak selalu comfort di satu tempat, persiapan gitu bahasanya untuk menghadapi ketidakpastian dan pasti nambahin value dengan cara nambah pengalaman yang bikin kalian lebih siap menghadapi ketidakpastian itu ya. Semangat guys. Jadi gini, mungkin Mbak Keisa, Mbak Yasmin, kalau menurut kalian kan kalian kerja bareng-bareng nih sama yang usianya saya, kemudian Pak Iman dan lain-lain ya, teman-teman belakang layar. Berapa tuh? Gitu ya, yang lebih tua dari Keisa dan Yasmin lah gitu kan. Menurut kalian gimana? Gak enaknya ya? Gak enak Kalau kita nyebut angka kan gak enak ya. Mungkin yang lebih senior dari Yasmin sama Keisa lah. Menurut kalian gimana? Ada nggak perbedaan? Misalkan yang seumuran Keisa sama Yasmin nih, ketika dikasih pekerjaan pengennya detail gitu, dari awal sampai dari hulu ke hilir pengennya ada arahan gitu. Atau mungkin misalkan yang lebih senior dikasih tahu sedikit tapi bisa mengeksplor. Nah itu gimana tuh? Nah kalau aku jujur lebih suka yang aku bisa explore sendiri prosesnya. Kalau ini mungkin gak milenial ya, mungkin di atasnya milenial, nggak tahu nih milenial kayak gini atau enggak. Mohon maaf dulu nih kita. Kayaknya tuh lebih menurut aku, menurut keyakinan aku, itu kayaknya yang di atas Gen Z tuh orangnya kayak kebanyakan basa-basi dan basa-basi dan eksklusif. Iya. Karena mungkin mereka kan butuh pengalaman hidupnya lebih banyak istilahnya. Kita harus takut dark joke diputus nanti kontrak itu. Iya, tapi aku kayak baik. Aku ini aja, aku karir aja. Benar-benar. Terlepas dari pekerjaan ya. Penting gak sih menurut kalian work life balance tuh yang seminggu sekali harus healing di Canggu? Atau harus kemana? Nggak sampai Canggu sih, takut banget ya. Lebih ke Canggu. Ya takutnya kan keterima, misalkan gua harus nyelesain deadline 10 nih, minggu besok gua pergi ke mana gitu kan. Karena udah burn out gitu misalnya. Ada emang gitu Gen Z yang ngalamin pernah nggak? cepet burn out gitu?
untungnya mungkin aku bisa ngomong untuk diri aku sendiri karena kerjanya fleksibel. Jadi setiap kerja bisa sekalian buat kehidupan juga. Jadi work life balance-nya udah dalam satu hari gitu. Jadi nggak terlalu musingin itu sih sebenarnya. Ya pusing sih mungkin kalau lagi workload-nya lagi banyak banget gitu yang sampai nggak bisa iya gitu. Tapi selebihnya aman-aman aja sih gitu. Kalau lu gimana? Sebagai perwakilan Milenial. Kita itu kan sebagai pria itu kadang duduk di depan rumah sambil minum kopi, ngeliat senja aja kan udah cukup. Anak senja banget Jadi ya. nggak perlu work life balance yang harus kecandu dan lain-lain. Karena lebih penting beras dan susu daripada kita kecandu. udah beda motivasi. Beda iya. Maksudnya kalau kita belum tahu rasanya itu kan jadi kayaknya keluar duduk di taman cukup deh. Mungkin nggak semua Gen Z juga yang Iya. harus kayak escape, ada istilah short escape Iya, atau apa iya. momen-momen tertentu. Sekarang nih kan deretan konser BTS yang mau deket-deket datang tuh kan. Kalau yang FOMO nih ngikutin Adele segala rupa. Cuman nggak semua Gen Z ini ya, maksudnya Iya. apply ke sana ya, tergantung bijak-bijaknya kita juga. Karena kan itu harus ada modalnya dan guys hidup tidak sebalance itu. Benar. Tapi yang lucu nih Neng, kalau Gen Z nih tiap dikit-dikit ngomong izin, dikit-dikit ngomong izin. Padahal kan tinggal ngomong aja ya. Itu Gen Z Kenapa yang sih? kerja sama Seska Teddy kayaknya izin. Lebih Mungkin ini aja. karena mungkin atas ya, Iya, yang atas lebih- milenial kan lebih terstruktur biasanya kan Iya. gitu. Oh itu alasannya ya. Iya. Jadi Dia lebih lebih ke ke arah respect. menghormati kali ya. Iya, Mungkin iya. kalau udah CS enggak kali ya. Iya. Cuman Kayak Tergantung balik lagi ya Iya. milenial dan Gen X dan lain-lainnya tuh jiwanya gimana. Kalau ada yang jiwa muda ya santai aja Tapi gitu. Gen Z banyak kok yang maksudnya update, tapi dia karena kita budaya Indonesia ya, kita dari timur tetap Menghargai. pegangan dan tata krama. Berarti nggak bisa semua kita Iya. samain ya. Disclaimer lagi, balik lagi ya guys, gila seru banget. Apa kalau ngomong sama Gen Z, gue pertama bahasa Inggris gue naik. Orang apa bank data bahasa Inggrisku mulai meningkat. Terus seru aja gitu ngelihat semangat Gen Z termasuk lo juga om, gue semangat asal jangan bersin ya please. Jadi kalau aku boleh sum up nih obrolan kita hari ini, sebelum nanti aku minta apa ya kayak notes lah dari kalian buat teman-teman Gen Z di luar sana, juga mungkin buat orang-orang muda di luar sana, that life itu gak selalu selalu harus kita ideal, selalu harus A, B, C ya. Jadi diri lo apa aja. Kenapa? Karena Gen Z itu mau nunjukin kalau bukan berarti kita lemah atau menye-menye, nggak mau kerja keras, tapi pengen kerja yang fair gitu bahasanya, yang work life balance-nya juga tetap ada. Terus kerja juga boleh serius, tapi main harus tetap ada, iya nggak? Itu namanya balance. Relasi, networking itu penting banget. Tadi mama juga bilang gitu. Terus pesen nih buat teman-teman Gen Z lain, kalau dari aku pribadi dan mungkin hasil obrolan kita hari ini, ya kalau kita lagi kaget nih sama dunia kerja, nggak usah khawatir, ada Yasmin dan Kezia yang sudah mengalami lebih dulu, dan kalian juga masih tenggelam di situ kan, dan masih mencoba untuk to be the top of the top gitu. Jadi ya aku bangga banget sama kalian, terus berusaha, terus keep your shine out ya. Jangan pantang menyerah, terus yang penting sehat itu mahal banget guys di Indonesia apalagi. Jadi beruntung lah kalau ada asuransi di perusahaannya, cuman please jaga kesehatan. Work life balance boleh, tapi tetap kesehatan penting juga. Lu ya om jangan bersin. Oke, satu kata mungkin dari Yasmin, Kezia sama Om Fahmi buat semangat teman-teman muda di luar sana. Satu kata, dua kata boleh lah, boleh ya mak? Package aja yang singkat tapi berkesan, bermakna gitu. Oke. Ngelihat dari fenomena sekarang semua dan Gen Z dan selebihnya, hidup nggak harus sempurna. Yes, mantap. Itu super. Kes apa Kes? percaya proses aja sih. Mantap. Pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting melangkah. Mantap. Lagu Firsa Bersari. Firsa Bersari. Gak tahu sih kayaknya. Mantap Kes. Lu apa om? Hah? Apa lu?
kayak mau bersih Tetap gitu. jadi diri sendiri. Milenial joknya gitu, ya tetap jadi diri sendiri. Om Fahmi nih. Karena kalau yang berubah Power Ranger. Nah. Go Ultraman Power nggak ikutan? Oke, sip, thank you banget buat Terima Kak kasih. Yasmin, Kak Kezia sama Sama-sama. Kak Fahmi. Buat semua sharingnya, sampai ketemu lagi ya teman-teman Kodesi. Sampai ketemu lagi buat semua pemirsa Kodesi yang sudah menyaksikan. Kiranya apa yang udah kita sharingkan bisa jadi berguna dan bermakna buat lu pada semua. Sampai ketemu lagi di podcast Kerja Gembira sama Kodesi. Bye bye.